Berikan salam kepada kiri kananmu dan katakan shalom, baru Anda duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lagu tadi begitu luar biasa ya. Engkau lebih apa? Dari wow. Engkau lebih apa? Dari terus teksnya lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh Bapakku. Lagi yuk, sekali lagi kita nyanyi. Engkau lebih dari apa? Katakan. Lagi katakan. Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Bapa kita Elohim Yahweh. Ini lagu yang membodohi Tuhan kalau kau tidak melakukannya dalam hari hidup. Ini adalah sebuah lagu yang boleh saya katakan, saudaraku, kau sedang bermain drama di hadapan Tuhan. Kalau dalam kelakuan hari hidupmu 24 jam kau hidup, kau tidak pernah benar-benar meletakkan Tuhan lebih dari apapun dalam hidupmu. Hari ini kita memperingati kemerdekaan. Saya angkat tema kemerdekaan di dalam jiwamu, di dalam spiritualmu, di dalam 24 jam hari hidupmu. Adakah engkau benar-benar menjadi seorang Kristiani, seorang pengikut Kristus yang memang benar-benar sudah merdeka? I'm done. Saya selesai dengan dunia ini dan saya merdeka. Jiwaku untukmu, hidupku untukmu, semua tentangmu. Dan itu baru disebut dengan Kristen yang sejati. Kemerdekaan itu identik dengan kebebasan. Berpuluh tahun kita hidup menjadi seorang manusia, kita dibelenggu dengan dosa, saudaraku. Kita lahir pun kita membawa dosa. Kita hidup di dalam kumpulan manusia, orang tua kita, lingkungan keluarga besar kita, penuh dengan dosa. Ajaran-ajaran yang dilemparkan oleh orang sekitar kita membawa kita semakin berdosa. Tetapi di dalam kesempatan kita semakin hari semakin mencari di dalam kehausanmu dan kehausanku, lapar dan kering akan kebenaran itu. Kau mencari kebenaran yang murni, kau menemukan kebenaran itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita saat ini adalah, adakah aku sudah benar-benar merdeka atas dosa-dosaku itu, manusia lamaku itu? Karena betapa melelahkan, saudaraku, ketika kita hidup di dalam ambisi, motivasi yang salah. Kita tidak akan pernah menemukan perhentian di dalam Tuhan. Karena daging kita itu akan terus mendorong kita untuk mencapai apa yang kita mau, apa yang mau kita raih. Dan saat kita tidak menyerahkan tahta hati kita kepada Tuhan, dengar baik-baik saudaraku, maka iblis akan mengambil alih hatimu. Engkau lebih dari jantungku. Tak mungkin kalau tahta hatimu masih untuk dunia. Engkau lebih dari jantungku, engkau lebih dari nyawaku. Bohong, saudaraku. Bohong, Bang? Bohong.
keinginan di dalam kekristenan dan di gereja-gereja sekarang. Maka gereja yang mengajarkan begini nggak laku, saudaraku. Tapi saya ajarkan kebenaran supaya kau sampai ke langit baru, bumi baru. Tidak ada yang area netral di dalam hidup kita. Sisi Tuhan atau sisi musuh. Kau harus berada di salah satunya, sisi Tuhan atau sisi musuh. Kalau si jahat menjadi majikan dalam hidupmu, saudaraku, kita memang memperoleh kemerdekaan untuk berbuat apa saja yang sesuai dengan keinginan hatimu. Dengar baik-baik. Kalau kau, si jahat bertata di dalam hatimu, kau melakukan apapun, kau punya kemerdekaan di dalam dia. Seolah-olah kemerdekaan yang kau rasakan itu, kau bisa mewujudkan semua hasrat jiwamu. Tapi ingat, ketika kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah saat Tuhan bertahta permanen di hatimu. Memang seolah-olah ketika Tuhan bertahta di dalam hatimu, kau tidak merdeka. Ada belenggu yang mengikat kau. Kau tidak bisa lagi merdeka melakukan apapun yang kau mau. Dagingmu yang meronta ingin apapun kau bisa lakukan kalau kau di dalam Tuhan. Saya tahu itu. Tetapi itulah kemerdekaan di dalam Tuhan dan perhentian di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya, orang yang dikatakan menjadi Kristen sejati sudah seharusnya begini. Setiap kali aku melangkah, aku harus mulai dengan pernyataan begini: jika Tuhan menghendaki. Amin, saudaraku. Kalau aku menjadi orang Kristen, katakan kepada dirimu, kalau aku jadi orang Kristen sejati, semua hal harus aku nyatakan di dalam mulut, hati, jiwa, dan pikiranku, jika Tuhan menghendaki. Ini kalimat yang powerful. Kalau kau tidak lakukan itu, maka hidupmu akan sembarangan, saudaraku. Karena hanya orang yang memberikan tahta hidupnya bagi Tuhan, dia akan berusaha mengenal yang menjadi isi hatinya. Pak, aku punya rancangan untuk A. Bolehkah hikmatmu turun atasku? Tuntunanmu sempurna atasku. Tapi semuanya aku haturkan, kalau kau menghendaki, aku lakukan. Aku akan lakukan yang terbaik. Tetapi kalau tidak pun, it's okay, Pak. Aku ikut. Dan aku tidak ada hal apapun di dalam hatiku, pikiran dan jiwaku. Karena aku sudah mau berhenti di perhentianmu. Ini satu ajaran yang tidak mudah dilakukan. Tetapi kalau kau lakukan, kau berjuang hari hidup, saudaraku. Step by step kau melakukan itu, jatuh bangun, it's okay, kembalilah cepat. Kembalilah cepat. Maka slogan seperti Yesus itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin tercapai dalam hidupmu. Tapi sesuatu yang pasti tercapai dalam hidupmu. Maka akhiri semua hasrat yang ada di keinginan yang ada di dalam dirimu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ada beberapa langkah yang mau saya ajarkan, saudaraku. Kalau Bapak Ibu, bagaimana pastor caranya supaya saya bisa mengakhiri hasrat keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Poin pertama, kau dan saya harus menyadari bahwa segala keinginan manusia itu akan berakhir sia-sia. Katakan amin. Segala keinginan yang datangnya dari Allah baru tidak sia-sia. Tetapi segala sesuatu keinginan yang dimulai, yang timbul dari hati manusia tanpa hati Tuhan, itu akan sia-sia. Poin yang kedua, apapun yang kau ingini, suatu hari semuanya harus berakhir. Lenyap, tidak berbekas. Sadari hal itu. Dan yang ketiga, berbagai keinginan itu tidak boleh mengalahkan keinginan satu-satunya yang harus kita miliki, yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa.
Itu orang yang merdeka itu begitu, saudaraku. Ketika dia sudah mulai mengikis dagingnya, keinginan, hasratnya. Makanya saya pernah, waktu itu masih di Setos ya, saya pernah ngomong begini di khotbah, saya masih ada potongan khotbahnya di YouTube. Orang beragama itu sebetulnya masih saringannya mematikan daging. Dengan berbagai hukum dan aturan di dalamnya, agama itu mengekang daging. Tetapi belum bisa membawa orang bertuhan dengan benar. Orang setelah berada di dalam level agamawi, dia berjuang mematikan kedagingannya. Dia baru bisa naik level bertuhan dengan benar. Tapi hari ini banyak orang yang tidak memahami skema leveling itu. Beragamalah dulu dengan baik, baru kau bisa bertuhan dengan baik. Hari ini orang bermimpi bertuhan dengan baik tanpa beragama dengan baik. Beragama sama dengan bisa dikatakan hidup di dalam norma umum. Kau tidak mencuri, kau tidak berzina, kau tidak melakukan ini dan itu. Umum. Kau datang beribadah, beribadahmu pun masih belum sampai di titik menembus batas. Bagaimana kau bisa bertuhan dengan baik kalau kau beragama saja kau tidak lulus? Kau tiap hari minggu ke gereja, tengah minggu ke gereja, tiap hari berdoa di saat teduh di rumah, tapi kau tidak sungguh-sungguh memproses, mengeruk dagingmu. Kau masih duniawi. Kau masih cinta uang. Kau masih cinta dihormati orang. Kau masih menunggu orang bertepuk tangan dengan apa yang kau lakukan. Kau merasa hebat ketika semuanya sudah kau lalui dan kau berkata, aku hebat. Kau merasa berjasa dengan pekerjaan Tuhan. Kau belum lulus beragama, saudaraku. Saya katakan itu. Belum lagi kau pegang uang, kau sembarangan pegang uang. Kau pegang kekuasaan, sembarangan kau pegang kekuasaan. Mikir, Kristen itu berat. Kristen itu berat, sangat berat. Bahkan boleh saya katakan mustahil kalau kau tidak sungguh-sungguh berjuang tanpa batas. Kau iring Yesus bukan untuk hidupmu enak di bumi ini, saudaraku. Saya kasih tahu, dengar baik-baik. Kalau hari ini Bapak Ibu datang ke gereja cari Tuhan untuk lolos dari masalah hidup, kau melecehkan Tuhan. Kau cari Tuhan bukan untuk itu. Kau cari Tuhan untuk kau semakin bisa mengenal kehendaknya. Orang yang bisa mengenal kehendak Tuhan, jangankan hal dunia, hal kekal pun disiapkan untukmu dan untukku. Amin. Apa yang kau takutkan? Ya, jadi Bapak Ibu, lakukan semua hal untuk Tuhan. Kalau kau mengenal kehendak Tuhan, kau berjalan tanpa ragu, meskipun di perjalananmu itu sulit. Iblis tidak tinggal diam untuk kau bisa hidup mengenal kehendak Tuhan. Iblis tidak akan membiarkanmu merdeka bersama dengan Tuhan. Masalah demi masalah ketika engkau mengiring Tuhan akan terus membuat hidupmu ogah melepaskan dunia. Kesenangan demi kesenangan, kenikmatan hidup dilemparkan kepadamu terus. Sebetulnya ada dua kutub, saudaraku. Orang yang hidup berlimpah itu pun dicobai menurut kelimpahannya. Orang yang hidup di dalam kekurangan dicobai menurut kekurangannya. Dan disitulah mereka berjuang masing-masing untuk bisa tetap kembali ke track Tuhan, untuk mengenal kehendak Tuhan. Hari ini kalau boleh saya katakan, orang rata-rata boleh saya observasi, saudaraku, hampir 80% ke gereja, mereka cari berkat jasmani dari Tuhan. Mereka cari kesembuhan dari Tuhan. Mereka cari pertolongan dari Tuhan. Salah? Tidak salah. Tapi sangat salah kalau kau sudah berpuluh tahun jadi Kristen dan kau tetap lakukan itu di dalam kekristenanmu. Karena di dalam tokoh-tokoh Alkitab, semua yang mengiring Tuhan pikul salib, menderita. Amin. Amin.
Nggak setuju kalau ini. Kristen kok susah, makanya nggak susah untuk datang ke GSKI. Kenapa? Karena pikul salib. Tapi itu yang benar. Kalau Anda nggak pikul salib, nggak bisa. Hari ini, saudaraku, faktanya keinginan-keinginan manusia itu menggeser keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini yang menjadikan manusia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dan kalau orang itu kuat, dia punya duit sekalian, dia bisa jadi Tuhan bagi sesamanya. Tapi dengar baik-baik, saudaraku. Kalau kau sedang berada di dalam simpang keadaan yang sulit ketika kau mengiring Tuhan. Saya kemarin Jumat ngomong di Usia Indah. Satu, dengar baik-baik, saudaraku. Lawan semuanya dengan kekudusan hidupmu. Aku mengiring Tuhan begitu sulitnya. Yes, kenapa? Tuhan taruh duri dalam daging supaya kau semakin melekat dengan Dia. Kalau kau melekat dengan Dia erat, kuat, duduk dekat kaki Tuhan dan kau berkata, Lord, aku takut sendirian. Dia akan berbicara, Dia akan memelukmu, memberi kekuatan, dan Dia akan berkata, dekatlah denganku nak. Aku selalu ada di sini. Kau yang menjauh dariku. Melalui masalah itu, kau datang kepadaku, aku dekat kau. Semakin kau dekat, semakin kau mengenal aku. Semakin kau mengenal aku, kau semakin merdeka hidupmu. Semakin kau mengenal aku, semakin kau tahu bahwa aku kudus dan kau harus kudus. Kalau kau tidak kudus, kau tidak bisa bersama denganku. Kristen itu begitu, saudaraku. Semua bisa dilawan dengan baleni. 1, 2, 3. Semua bisa dilawan dengan kekudusan hidup. Jangan jahat sama orang. Jangan pikir untuk menjatuhkan orang lain. Bagi umat PL, saudaraku, umat PL dihalalkan memiliki keinginan dari dirinya sendiri dan memohon untuk Tuhan merestuinya. Tapi dengar, umat PB berbeda dengan umat PL. Umat PB dipanggil untuk memuliakan Tuhan di dalam dan melalui segala hal. Artinya apa? Hidup umat perjanjian baru, umat tebusan adalah hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Banyak pendeta pun belum merdeka hidupnya dalam Tuhan. Banyak rohaniawan belum merdeka hidupnya di dalam Tuhan. Karena mereka masih hidup untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Kalau kau hidup untuk kepentingan Tuhan, saudaraku, orang itu pasti punya kepekaan untuk mengerti segala sesuatu yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan dalam hidupnya. Berkhotbah bukan tanda dia hidup untuk kepentingan Tuhan. Menjadi pendeta seperti saya buka gereja, belum tentu dia melakukan untuk kepentingan Tuhan. Melayani hebat di depan pun belum tentu dia melayani untuk kepentingan Tuhan. Maka untuk engkau bisa mengerti apakah aku melakukan semuanya untuk kepentingan Tuhan, dibutuhkan kedekatan kepada Tuhan itu sendiri, saudaraku. Dan orang itu pasti akan berjuang dalam hari hidupnya 24 jam. Dia membunuh keinginannya sendiri. Dia arahkan keinginannya untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Karena baginya hidup adalah kepentingan Tuhan. Baginya yang penting adalah perasaanmu, Bapa Elohim Yahweh. Kau puas dengan apa yang kau lakukan. Baru kau layak nyanyikan itu. Engkau lebih dari, baru layak. Engkau lebih dari nyawaku, lebih berharga dari segalanya. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Baru layak orang seperti itu. 24 jam. Ini untuk aku apa untuk Tuhan? Kalau untuk aku, no. Merdekalah di dalam Tuhan.
supaya engkau tidak terkungkung dengan itu semuanya. Karena itu yang dicari oleh Tuhan. Kemerdekaan jiwamu dari semua ikatan yang mengikat engkau, sampai engkau tidak bisa lagi penuh dengan Tuhan. Orang yang merdeka di dalam Tuhan, jasmaninya terlihat sama. Oh sama, bekerja, beraktivitas sama, tetapi batinmu beda, sikap hatimu beda. Ketika kau punya uang, kau punya fasilitas yang Tuhan titipkan dalam dirimu, sikap hatimu dan batinmu beda. Dia tahu, aku punya hak untuk Tuhan, kepentinganku untuk Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Saya infokan sekali lagi, jangan ngawur memberi gereja. Saya senang Anda memberi gereja, kita butuh dana. Tapi dengar baik-baik, kalau kau memberi tidak dengan ketulusan hati dan bukan kehendak Tuhan, kau jangan beri gereja ini. Kau ingat, kau punya tanggung jawab besar di luar sana. Kalau hari ini orang tuamu tidak kau rawat, kau beri gereja, jangan pernah taburkan di tempat saya. Kasih orang tuamu. Tapi kalau hari ini kau sudah melakukan semuanya, kau berbagi hidup benar, kau beri gereja dengan ketulusan hati, Stephen Lim bisa tidak menghormatimu dan kau bisa kecewa ketika kau sudah memberi. Di titik itulah, bisa nggak kau mencoba untuk benar nggak aku memberi untuk Tuhan atau bukan? Di situ testingnya. Ketika saya tidak menghormatimu ketika kau sudah memberi untuk gereja. Karena gereja ini bukan Stephen Lim, gereja ini Elohim Yahweh, Tuhan yang bertahta. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau kau beri untuk gereja dan saya tidak menghormatimu dan kau marah, kau sedang memberi nilai kepada dirimu sendiri. Kau belum merdeka. Itu tanda orang belum merdeka. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, milikilah perhentian di dalam Tuhan. Karena ciri orang yang sudah mengalami kemerdekaan dalam Tuhan, dia tidak lagi tertarik dengan keindahan dunia. Tidak lagi tertarik dengan keindahan dunia yang akhirnya menenggelamkan hidupnya. Hal kecil dari barang-barang branded, cukup saudaraku, selesaikan. Bukan berarti tidak boleh pakai branded, boleh. Pakai boleh, beli boleh. Tapi jangan sampai itu menjadi jati dirimu. Kalau kau tidak pakai itu, kau ada sesuatu yang kurang. Amin. Kalau lemes ya, diajarin begini lemes. Amin. Saya manusia yang terikat di situ lama, saudaraku. Hari ini yang penting pakaian itu satu, rapi, bersih. Oke, saudaraku, hiduplah untuk Tuhan. Jangan kau terkungkung dengan dunia ini. Tapi kenapa kenyataannya pastor banyak orang terikat dengan kekayaan hari ini? Loh, kaya salah? Tidak salah. Tetapi kau tidak boleh terikat dengan kekayaan itu, karena banyak orang memandang kekayaan sebagai jaminan hidup yang akan menentukan kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan hidupnya. Banyak orang berpikir bahwa ketika hartaku berlimpah, aku lebih aman, aku lebih bahagia. Maka aku berjuang menambah hartaku setiap saat. Karena dengan semakin banyak hartanya, dia bisa berkata, hidupku terjamin. Orang ikut berlomba, ikut asuransi jiwa. Bagus, saudara. Asuransi ini, asuransi itu bagus. Tapi asuransi kekekalan itu jangan lupa. Amin. Asuransi bisa masuk tiket ke langit baru, bumi baru itu jangan lupa. Karena filosofi manusia terikat dengan kekayaan dunia itu sudah menjadi darah daging dalam hidup banyak orang, saudaraku. Dan itu menjadi standar yang wajar dalam hidup orang. Termasuk orang Kristen, termasuk pendeta. Termasuk siapa? Pendeta. Kalau pendetanya nggak kaya, nggak penuh iman katanya.
Halo? Kalau pendetanya kurang kaya, kurang? Kok wedi dong? Memang kenyataannya begitu kan dulu. Kalau pendetanya nggak kaya, berarti kurang? Berarti saya kurang iman dong. Padahal iman yang saya ajarkan kepada kalian semua, keberimanan di dalam Kristus Yesus yang benar adalah ketika kau memiliki perhentian di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Kau selesaikan semua keinginan dagingmu. Kau matikan cita-citamu. Kau matikan semua ikatanmu. Dan kau berkata, aku pikul salibku Tuhan. Aku mau iring engkau di Via Dolorosa sampai di Golgota, supaya aku diizinkan masuk di dalam kerajaan Bapakku. Amin, saudaraku. Beda nggak? Beda. Tapi itu yang benar. Maka inilah yang boleh saya katakan, satu rangkaian khotbah saya hari ini tentang kemerdekaan adalah bagaimana engkau bisa menyelesaikan semua ikatan, termasuk ikatan dunia yang mengikatmu dan mengikatku. Yang dunia katakan itu wajar. Karena sejak zaman Tuhan Yesus pun orang begitu juga, terikat dengan kekayaan dunia. Coba tampilkan Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan berkata begini. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan apa? Merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padaku banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah jiwaku, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang kaya ini adalah gambaran kehidupan manusia hari ini. Merasa kurang aman, kurang terjamin, kurang bahagia kalau hartanya belum berlimpah. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Maka kalau Tuhan mengingatkan kau dan saya, berjaga-jagalah. Jangan anggap sepele, saudaraku. Kita mau sungguh-sungguh berjaga-jaga. Artinya apa? Berusaha menghindari dari cara hidup, filosofi hidup yang cinta akan uang, cinta akan dunia. Peringatan dilanjutkan dalam Lukas 21 ayat 34 dikatakan begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan datang tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tampilin coba Lukas 21 ayat 34. Bapak Ibu harus baca ini baik-baik. Lukas 21 ayat 34. Bisa tampilin? Oke. Jagalah dirimu supaya apa? Hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Pesta pora itu identik dengan kedagingan, saudaraku. Maka benar kata firman Tuhan, lebih baik kau berada di rumah duka. Kau bisa mengingat bahwa betapa singkatnya hari hidup. Kemabukan. Banyak orang Kristen hari ini mabuk dengan dunia. Anak-anak muda sekarang digiring dengan mabuk dengan dunia. Yang sering saya sampaikan, pencapaianmu 1M pertama, umur berapa? Pencapaianmu umur segini, berapa triliun, berapa? Terus mulai ditanamkan di situ, dan iblis bermain di situ. Kalau
gereja tidak menyuarakan kebenaran untuk mereka, anak-anak muda, generasi muda, kejarlah Tuhan, maka dunia akan mengikutimu. Betul? Betul? Bukan kejar dunia, kau akan kehilangan Tuhan. Kejarlah Tuhan. Jadi man of God-nya Tuhan, kau hidup kudus. Dunia berkata ini dan itu wajar, aku berkata itu tidak wajar, karena kewajaranku adalah hukumku Tuhan itu sendiri. Anak muda sekarang, anjay. Jangan ucapkan kalau itu memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anjay kan? Terus apa lagi? Anjir. Jir. Kamu jangan ucapkan, kau mau belajar hidup benar, hidup kudus di hadapan Allah. Kalau dari muda kau pikul salib, tuamu kau akan dipelihara Tuhan, kau akan ditandai Tuhan. Amin. Berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan. Tapi nggak nyalahin juga, yang tua aja ndablek kok anak muda. Tak kasih tahu, umur 60 aja masih ndablek. Diajari begini masih susah. Masih susah. Kenapa ya? Karena mungkin sudah berakar itu dagingnya. Susah. Memang Pak Stephen nggak susah. Saya susah. Makanya saya berusaha keras. Makanya gini loh, pikiranmu kan dunia. Orang merdeka itu mulai begini, ke Tuhan. Yang fokusnya ke Tuhan, dikunci seperti kacamata kuda, berjuang. Itu aja masih jatuh, apalagi yang enggak. Berjuang. Jangan ngomong sembarangan, jangan dengerin sembarangan, jangan lihat sembarangan. Hidup benar, hidup kudus, pegang duit yang benar, pegang kepercayaan yang benar, dipelihara Tuhan. Ayo, go, syukuri dengan segala yang ada. Kecil tidak apa-apa, bertahap terus. Tuhan akan bawa naik step by step. Terus bertahap, go. Hidup kudus. Integritas ilahi ada dalam hidupmu. Otoritas ilahi ada dalam hidupmu kalau kau lekat kuat dengan Tuhan. Jangan gantungin manusia sendirian. Tidak apa-apa, jalan. Yang penting ada Tuhan. Amin. Anak muda disingkirin sama teman-temannya. Sok suci, biar Tuhan yang ada di hidupmu. Makanya Paulus ngomong apa? Siapa ada gerangan padaku? Hanya kau Tuhan yang ada suatu hari nanti. Orang ciri-cirinya orang yang mulai masuk dalam hadirat Allah, mulai masuk dalam kehendak Tuhan, biasa ditinggalin temannya. Kau sendiri. Pertama kau meratap, loh kok begini? Ikut Tuhan kok jadi begini? Aku gak punya teman. Aku sendirian, aku dicaci maki, aku disalahpahami orang, aku banyak. Kau bisa menangis itu. Tapi benar kata firman Tuhan, air matamu kutampung di kirbatku. Kau hari ini menderita mengiring aku. Tapi aku sediakan mahkota kehidupan. Susah saudaraku ikut Tuhan. Susah sekali. Ikut Tuhan susah sekali. Tapi kau bertahan, kau kuat. Karena janji Tuhan tidak akan pernah meleset. Ku beri kau mahkota. Saya tuh sampai menggambarkan diri saya itu seorang prajurit. Anda seorang prajurit. Suatu hari aku pulang, aku menutup mata di bumi ini. Aku pulang dijemput. Welcome, selamat datang prajuritku. Kau sudah berjerih lelah untuk. Bapak Ibu mau seperti itu? Berjuanglah hari ini. Jangan pulang pergi gereja, do nothing. Kau tidak berubah hidupmu. Jangan merasa memiliki apapun, sepintar apapun, sekaya apapun kau, sehebat apapun kau, nothing tanpa pengenalan akan Tuhan yang penuh, tanpa kekudusan hidup, tanpa melakukan kehendaknya. Kau punya uang bukan untuk kesenanganmu.
Kau punya uang, Tuhan titipkan sarana itu untuk pekerjaan Tuhan jalan dalam hidupmu. Amin. Kau punya ilmu yang hebat, bukan untuk kebanggaanmu, kehebatanmu. Oh, PhD teologi, doktor teologi, semuanya itu sampah kalau kau tidak pakai untuk Tuhan. Saya ngomong ini, mungkin Bapak Ibu yang pertama kali hadir, pastornya keras sekali. Tidak keras, ini standar kekristenan. Saya mau mengembalikan standar kekristenan yang sudah rusak selama ini. Di mimbar-mimbar gereja sudah didegradasi, hancur, habis. Di sini saya mau kembalikan itu semua. Dengarkan, renungkan, dan ikuti tiap hari hidupmu. Kau berjuang di situ. Maka hidupmu, saya katakan saudaraku, saya saksi hidup. Kalau kau sudah dipanggil Tuhan di semua profesi hidupmu, do your best untuk Tuhan. Jadi suatu hari nanti, kau tidak bermegah diri dengan apa pencapaian. Amin, saudaraku. Tapi pastor, hidupku sumpah. Banyak orang ngomong begitu. Apalagi ekonomi sekarang sulit. Loh, coba Bapak Ibu, ekonomi sedang sulit kan? Betul nggak? Nggak usah ngomong anak Tuhan nggak kena sulit. Bohong. Saya ngomong realistik. Kita pun juga hidup di bumi sama kena. Tapi yang membedakan anak Tuhan dengan tidak, kalau kau benar-benar bertuhan dengan benar, bukan hanya beragama, di dalam krisis apapun, kau tetap bisa bertahan dan kau tetap bisa bersyukur. Ku bersyukur dan bersyukur. Betul lagunya itu? Lagi? Saya nggak apa. Baik bagiku, deh begitu deh. Kau selalu ada di dalam. Lupa saya nggak apa. Ku ya gitu deh. Saya kadang kalau baru suntuk nyanyinya itu ku bersyukur, tapi nggak apa lagi, cuman tapi Tuhan tahulah, saya bersyukur Tuhan. Saya tuh bodoh lagu saudaraku, tapi saya senang nyanyi. Saya malu kalau saja. Tapi saya begitu nyanyi. Walau 1000 rebah di sisiku, coba. Di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Oh haleluya, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Ini kalau dalam suara kebenaran lagu ini mantap. Artinya begini, Bapak Ibu, failure yang terjadi dalam hidup kita hari ini itu bisa karena salah kita sendiri. Kau mengalami krisis ekonomi, keuangan, itu mungkin bisa salahmu sendiri karena royal hidupmu. Loh lah, temanku beli iPhone 17 so, aku ya harus 17. Kalau iPhone ku masih 13, Dina, aku harus beli nyicil, mumet, ya kan? Terus Anda ngomong sama Tuhan, betapa sulitnya hidup ini Tuhan. Loh, salahmu dewi. Tapi yang kedua, masalah yang terjadi dalam hidupmu bisa garapan Tuhan. Apapun itu terjadi porak-poranda hidupmu, Tuhan mau kita itu kembali ke tracknya Tuhan. Pertama, kalau itu salahmu, kau mau minta ampun sama Dia. Lord, ampuni aku nggak bijaksana pegang uang.
Step keduanya sama dengan step tadi ketika Tuhan mendidik. Aku mau lebih dekat kepadamu. Dengan cara apa? Keberimananku kepada Kristus more. Aku mau hidup seperti Kristus. Aku mau berjuang seperti Dia hidup. Ampuni aku. Maka lagu tadi baru masuk. Bapak Ibu, sekali lagi, selesaikan dengan dirimu sendiri. Kalau kau punya harta hari ini, tanya Tuhan. Kalau kau nggak punya apa-apa hari ini, tanya Tuhan. Kalau kau punya capability, talenta yang Tuhan titipkan, apapun itu, tanya Tuhan buat apa. Jangan kau pendam. Lipatkan talenta itu. Build, bangun semuanya untuk Tuhan. Saya katakan ini berkali-kali, saudaraku. Tapi ingat, ketika kau melipat gandakan, kau menyadari kau punya talenta, kau punya sarana, kau punya apa ya? Hal untuk bisa dimultiplikasi. Jaga hatimu kalau itu naik, kalau itu berkembang, kalau itu maju. Jaga hatimu dengan cara apa? Intimacy with God setiap saat sampai kau bisa berkata semua karena kebaikan Tuhan. Semakin naik semakin hilang kita. Semakin naik Kristus semakin tinggi. Stephen Lim semakin. Amin. Kerjaanmu jaya. Jangan ganti mobil, ganti rumah, ganti handphone. Wah gaya. Terus naik. Semakin sombong. Gaya ngomongnya semakin dengak-dengak. Nggak usah. Semakin begini-begini jatuh loh. Nggak kelihatan bawah. Jalan dulunya begini. Oh ya, shalom. Amin. Amin. Merdekalah dengan itu semua. Merdekalah dengan barang-barang branded. Bukan tidak boleh beli barang branded loh. Ayo, anak muda, mau lu ngomong pasar sih penuh mau tuku branded brand untuk boleh. Saya tekankan sekali lagi, tapi kau tidak terikat dengan itu. Amin. Amin. Tidak terikat dengan itu. Gembalamu ngajarin begini, lakukan. Amin. Jangan sampai kau bertuhan tiap minggu ke gereja berdoa, semakin duniamu semakin merajalela, monstermu semakin gede. Salah kau. Pagi hari ini, saudaraku, berjuanglah hidup benar. Panggilan orang percaya adalah meninggalkan cara hidup dunia untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan di langit baru, bumi baru. Siapa yang mau angkat tanganmu? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yes, bangkit berdiri, saudaraku. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.